Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bulan Muharram adalah bulan pertama dalam sistem penanggalan kalender Islam. Tapi sayangnya masih banyak keyakinan yang salah mengenai bulan Muharram yang biasa disebut bulan Syura. Sebagian orang meyakini bahwa tidak boleh menikahkan anaknya di bulan ini, menganggap bulan ini penuh keramat dan beragam keyakinan lainnya. Ini keyakinan yang bid'ah. Jadi kita kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada hadis, kepada sunnah. Bagaimana kita mengenal bulan-bulan yang ada di dalam Islam dan apa yang Allah terangkan di dalamnya. Bulan Muharram punya keutamaan. Yang pertama, keutamaan bulan Muharram adalah termasuk dari bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang hurum. Dalilnya di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ini surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ada 12 bulan. Jadi kita tahu 12 bulan yaitu dari Allah di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian Allah tetapkan pada waktu Allah ciptakan langit dan bumi. Di antaranya minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang hurum. Bulan apa aja? Muharram itu satu. Yang kedua Rajab. Yang ketiga Dzulqa'dah. Kemudian Dzulhijjah. Ini 4 bulan yang hurum. Dan Allah menerangkan itulah agama yang lurus, dinul qayyim. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian. Zalim di sini artinya pada bulan 4 bulan yang Allah haramkan, Allah sucikan, Allah muliakan, nggak boleh berperang. Oleh karena itu bukan ayat selanjutnya ya, tapi kalimat selanjutnya waqatilul musyrikina kafah. Apa kata Allah? Dan perangilah kaum musyrikin semuanya. Kama yuqatilunakum, sebagaimana mereka memerangi kalian. Jadi tapi kalau di bulan haram ini diserang sama orang-orang musyrik, boleh menyerang balik, tapi bukan mengawali peperangan. Jadi diharamkan peperangan di bulan ini. Tafsirnya bukan itu saja, tafsir salaf yang dipakai misalnya Ibnu Abbas dan para salaf lainnya. Di dalam kitab tafsir Ma'thur ada, dan bahkan di dalam tafsir Al-Quranul Azim yang lebih kita kenal tafsir Ibnu Katsir, ketika menjelaskan
tentang fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim pada bulan-bulan tersebut, maksudnya bulan-bulan hurum, ditafsirkan oleh salaf Ibnu Abbas diantaranya, dan ada beberapa lagi. Nah, arti jangan berbuat zalim di sana adalah jangan berbuat maksiat. Sekarang kalau anak nanya, kita boleh nggak berbuat maksiat di selain bulan hurum yang Muharram? Nggak boleh kan? Nah, ini menunjukkan bahwa bulan haram ini kalau orang berbuat dosa lebih besar. Nanti Ana lebih menjelaskan lagi tentang maknanya. Jadi lihat, perhatikan ya. Nanti Ana menjelaskan kembali. Ini sebagai mukaddimah untuk mengenal keutamaan bulan Muharram. Jadi Allah muliakan bulan Muharram sebagai bulan yang termasuk hurum, yang Allah abadikan masalah tersebut di dalam surat At-Taubah ayat 36. Itu bulan Muharram ya. 1. Juga diriwayatkan oleh Abu Bakrah bahwa Nabi SAW bersabda, "Az-zaman qad istadara kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya masa itu berputar seperti keadaannya ya, pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. As-sana ithna asyara syahron. Setahun itu terdiri dari 12 bulan sesuai dengan ayat tadi. Minha arba'atun hurum. Nah, kemudian kata Nabi SAW, di antaranya itu ada 4 bulan yang hurum tadi. Salah satun mutawaliyatun. 3 bulan berurutan. Ya, ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram. Jadi Dzulqa'dah hurum. Kemudian Dzulhijjah hurum. Beres Dzulhijjah nih, besok insyaallah kita masuk Muharram. Hurum juga. Nah, itulah maksudnya mutawaliyat, beruntun, berurutan. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Nah, satu lagi adalah bulan Rajab, yaitu bulannya suku Mudhar yang terletak di antara bulan Jumadil Tsaniyah dan bulan Sya'ban. Jelas ya, Nabi SAW mentafsirkan ayat ini. Kemudian perkataan Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, "Innallaha haftatahasanah bisyahri haram wa khatamaha bisyahri haram falaysa syahrun fis sana ba'da syahri Ramadan a'zam indallah minal Muharram wa kana yusamma syahrullah." Ini keutamaannya juga diterangkan. Kata Imam Hasan Al-Basri, sesungguhnya Allah membuka awal tahun dengan bulan haram dan menutup akhir tahun dengan bulan haram juga. Dan tidak ada bulan yang lebih agung, lebih besar di sisi Allah daripada bulan Muharram. Wa kana yusamma syahrullah, dan dinamakan syahrullah, bulan Muharram. Di antara bentuk keagungannya, karena Allah Subhanahu wa taala menerangkan yusamma syahrullah, Syahrullahil Muharram, bulan Allah Muharram. Jadi yang pertama, keutamaan bulan Muharram termasuk bulan yang hurum. Itu poin ke-1. Yang kedua, bulan Muharram disandarkan pada nama Allah Azza wa Jal, dan ini menunjukkan keutamaan bulan Muharram. Ini menunjukkan keagungannya. Dalilnya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Seutama-utamanya puasa setelah bulan Ramadan adalah syahrullah, bulan Allah, bulan Muharram. Nah, perhatikan, syahrullah disebut bulan Allah. Sekarang yang jadi pertanyaan, bulan lain bulan Allah bukan?
bulan Allah. Tapi ini menjelaskan begitu keutamaannya sampai disebutkan secara khusus Muharram Syahrullah. Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hanbali berkata, Nabi SAW menyebut nama Muharram dengan Syahrullah, bulan Allah. Penyandaran bulan ini pada nama Allah Azza wa Jal menunjukkan keutamaan dan kemuliaan bulan ini. Jadi Syahrullahil Muharram yufidu menunjukkan ini kemuliaan dan keutamaan bulan Muharram. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyandarkan sesuatu kepada dirinya kecuali pada makhluknya yang istimewa. Masjidil Haram, Baitullah, Syahrullah. Ini menunjukkan keutamaan secara khusus. Bukan biasa. Ini hal yang luar biasa. Ini keutamaannya. Kemudian yang ketiga, keutamaan bulan Muharram. Berpuasa di bulan Muharram adalah seutama-utamanya puasa setelah bulan Ramadan. Jadi gini, perlu kita fahami, Ramadan dalam sebulan kita diwajibkan berpuasa, wajib hukumnya. Nah, kemudian ada bulan lain yang utama setelah Ramadan untuk berpuasa. Ramadan punya keutamaan besar, puasanya keutamaan besar, bulannya keutamaan besar. Dan ada bulan yang keutamaannya besar untuk berpuasa, puasanya hukumnya sunnat. Di bulan apa? Muharram. Dalilnya apa? Yang tadi diriwayatkan oleh Abu Hurairah, afdalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram wa afdalus salat ba'dal fariḍah salatul lail. Nabi SAW bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa di bulan Ramadan adalah pada bulan Allah Syahrullah Muharram. Seutama-utamanya puasa setelah Ramadan adalah di bulan Muharram. Dan seutama-utama sholat setelah fardu adalah sholat malam. Nah, ini jadi keutamaan bulan Muharram untuk beribadah kepada Allah dengan puasa. Ini utama sekali di bulan Muharram ini. Sekarang kita masuk kepada amalan-amalannya. Amalan-amalan di bulan Muharram. Apa aja? Yang pertama, banyak berpuasa. Banyak-banyakin berpuasa. Dalilnya apa? Sabda Nabi SAW yang tadi. Afdalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah Syahrullah, di bulan Allah berpuasanya. Bulan Al-Muharram, bulan Muharram. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa yang paling utama setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Puasa ini adalah puasa sunnah yang bersifat mutlak sepanjang bulan ini. Sangat dianjurkan sekali, oleh karena itu berpuasa pada bulan Muharram ini. Jadi dalil ini afdalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram jangan diartikan salah. Sebagian orang menganggap, oh nanti puasa 9-10 Muharram. Ya, itu ada dalilnya, dalil khusus. Ya, itu dalil khusus. Ini dalilnya secara mutlak. Secara mutlak. Di bulan Muharram, masuk Muharram, kita berpuasa. Amalan. Jadi, berpuasa di bulan-bulan lainnya utama. Tapi lebih utama setelah bulan Ramadan adalah ini di bulan Muharram. Makanya kalau kata Imam An-Nawawi,
Imam Nawawi menjelaskan ini tasrih, sangat jelas dalil ini menunjukkan keutamaan berpuasa sunat di bulan Muharram ini daripada bulan-bulan yang lainnya. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, dan ketika Imam An-Nawawi mensyarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan begitu. Ini tasrih, dalil jelas utama sekali berpuasa di bulan Muharram ini daripada bulan-bulan yang lainnya. Jadi kalau kita mau perbanyak puasa, ini di bulan Muharram ini kita perbanyak. Karena ada keistimewaan dengan dalil tadi, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Anda mau kasih contoh. Contohnya begini. Kita puasa Senin Kamis di luar bulan Muharram. Puasa Ayyamul Bid di luar bulan Muharram. Ya. Mempunyai keutamaan dengan keistimewaannya masing-masing, ya. Taib. Kemudian kita berpuasa kembali Senin Kamis dan Ayyamul Bid di bulan Muharram, maka lebih utama. Utamanya apa? Utama mendapatkan pahala fadilah Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid dan puasa-puasa lainnya, misalkan puasa Daud, dan Allah memberikan pahala secara khusus afdoliyah tambahan apa? Dia berpuasa di bulan Muharram. Karena ada dalil afdhalus shiyam, seutama-utamanya puasa setelah Ramadan. Ramadan itu keutamanya jelas besar dan itu wajib hukumnya. Nah, ini yang sunnat, perbanyak di bulan Muharram berpuasa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan ini adalah puasa yang paling utama bagi orang yang hanya memperbanyak puasa pada bulan ini aja, sedangkan bagi orang yang terbiasa berpuasa di bulan-bulan lainnya, maka yang paling utama baginya adalah puasa Daud. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, di dalam kitab Siyam min Syarhil Umdah. Jadi ada kitab fiqih karya Ibnu Qudamah Umdatul Fiqh, ya. Itu disyarah, sebenarnya disyarah oleh Ibnu Taimiyah, ya. Ya. Nah, itu kitab menjadi Kitab Siyam min Syarhil Umdah, dan itu kitab fiqih dasar, Umdatul Fiqh, ya. Bukan Umdatul Ahkam, beda. Jadi kata Ibnu Taimiyah menyikapi tentang masalah puasa. Jadi orang yang gak biasa puasa di bulan lainnya, kemudian dia puasa nih. Dia puasa di bulan Muharram. Ini dia mendapatkan keutamaan. Keutamaan karena di bulan Muharram. Nah, sedangkan orang yang udah biasa puasa Senin, Kamis, Daud, Ayyamul Bid, atau puasa yang lainnya, maka yang paling utama baginya adalah puasa Daud. Puasa Daud. Jadi orang yang udah biasa puasa, masuk nih bulan Muharram. Nah, menyikapi dalil afdhalus siyam gimana? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan sudah biasa puasa, tambah dengan puasa Daud. Karena ini sebaik-baiknya waktu untuk berpuasa selama sebulan. Jadi jangan salah tafsir lagi, karena ada orang sebagian salah tafsir 10 pertama jadi keutamaan Muharram. Tidak, jawabannya sepanjang ini sebulan penuh. Jadi sebulan penuh dalil afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Ketemu Senin Kamis, ketemu Daud puasa Ayyamul Bid. Bahkan ada satu amalan puasa sunat yang jarang dibahas. Ana mendapatkan dalil ini pertama itu ketika Ana buka kitab Al-Jami' Al-Kamil Sahih. Nah, itu Al-Jami' Kamil. Kemudian di dalam kitab Siyam itu Ana mendapatkan dalil, dan kemudian di dalam kitab ini juga, di dalam kitab takhrij Anda mendapatkan takhrijnya juga. Bahkan di situ di kitabnya sudah jelas ada puasa pada hari Sabtu dan Ahad. Dan ini jarang ada yang menyampaikan, padahal dalilnya sahih. Jarang ada yang menyampaikan. Kenapa? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani.
Bahkan nanti ada puasa 9, 10 Muharram. Nah, oleh karena itu, setelah dalil menjelaskan keutamaan puasa di bulan Muharram secara mutlak, yang berikutnya adalah puasa secara khusus di bulan Muharram tanggal 9 dan 10 Muharram. Dalilnya, hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bisyamihi. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura tanggal 10 Muharram. Wa amara bisyamihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Qalu, sahabat berkata, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimul yahud wan nasara." Wahai Rasulullah, ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza kana al-'amul muqbil, insyaallah sunnal yawma tasi'." Jika Allah memberikan umur panjang sampai kepada tahun depan, insyaallah kita akan berpuasa hari ke-9-nya juga. Qala falam ya'til 'am al-muqbil hatta tuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berjumpa dengan bulan tersebut. Namun sebelum tiba tahun depan, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah wafat, meninggal dunia. Adapun berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura adalah disunnahkan berdasarkan beberapa hadis yang sahih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum, yaum Asyura, wa hadha asy-syahr yakni syahrul Ramadan." Kata Ibnu Abbas, "Aku tidak pernah melihat Nabi SAW benar-benar memperhatikan dan sengaja untuk berpuasa. Yang beliau utamakan daripada puasa pada hari ini, hari Asyura maksudnya tanggal 10 di bulan Muharram, dan puasa bulan Ramadan." Bahkan ada dalil yang menjelaskan bahwa yang namanya puasa Asyura menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Antum nggak hafal? Enggak. Itu jelas ada keutamanya. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang masalah ini. Ahkam yaumi Asyura, tentang masalah puasa Asyura ini. Karena ada 3 tingkatan puasa Asyura ini. Ya. Dan nanti kita akan bahas masailnya. Karena dalam pandangan fikih 3, kalau pandangan ahli hadis 2. Kenapa bisa begini? Nanti insya Allah kita bahas. Amalan yang berikutnya lebih meningkatkan kehati-hatian supaya tidak berbuat zalim dan meningkatkan ketaatan. Maksudnya perbuatan zalim di sini perbuatan dosa. Dalilnya surat At-Taubah ayat 36. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang tadi syahidnya, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Pada bulan-bulan ini kalian jangan berbuat zalim. Dan seperti tadi yang ana terangkan, kata Ibnu Abbas, kalau orang berbuat dosa di bulan-bulan hurum ini, dosanya lebih dilipat gandakan. Kita misalkan berbuat 1 dosa di luar bulan yang 4 ini. Karena kita sekarang lagi bahas Muharram, kita bahas Muharram aja dulu. Contoh, kita melakukan dosa di bulan misalnya Safar, bulan Rabiul Awal. Dosa dicatat dosa. Misalnya berdusta, dosa. Di bulan Muharram kita lakuin dosa yang sama, dusta. Kadarnya sama. Tapi di sisi Allah berbeda karena dia berdusta, bermaksiat di bulan yang Allah agungkan.
bulan Muharram, bulan yang hurum. Dan termasuk semua dosa dan maksiat. Makanya lebih ajaib dan ironisnya dan sangat disayangkan. Seperti contoh, bid'ah itu dosa kan? Orang menyengaja berbuat bid'ah. Sengaja ada perbuatan-perbuatan bid'ah di bulan Muharram. Berbuat bid'ah di bulan lain dosa. Di bulan suci ngelakuin bid'ah lebih dosa lagi. Dan ini banyak. Nanti Ana akan bahas masalah keutamaan nanti 9-10 secara khusus. Nah, sekarang Ana mau membahas tentang masalah bid'ah-bid'ah di bulan Muharram. Ini yang terakhir kita bahas. Bid'ah-bid'ah di bulan Muharram adalah yang pertama, keyakinan bahwa bulan Muharram adalah bulan keramah. Itu. Banyak orang yang meyakini bahwa bulan Muharram adalah bulan keramat. Bahkan di antara mereka yang tidak mau menikahkan anaknya di bulan ini, menganggap kalau menikahkan anak di bulan Muharram itu membawa sial, rumah tangganya gagal. Ini adalah keyakinan jahiliyah yang telah dibatalkan oleh syariat Islam. Jadi ini keyakinan yang i'tiqad, ini suatu keyakinan yang dibawa, yang dipelihara oleh orang-orang jahiliyah. Datang Nabi Muhammad SAW untuk mendakwakan dakwah tauhid dan memberantas kebid'ahan. Ini dibatalkan. Ya. Itu yang pertama. Jadi keyakinan kalau nikahkan anak di bulan Muharram, wah pasti masalah rumah tangganya, rusak rumah tangganya. Ini yang pertama. Yang kedua, peringatan tahun baru Hijriyah. Ini termasuk bid'ah. Bahkan ini masyhur di zaman sekarang. Nggak ada dalilnya dari Al-Quran, dari Sunnah, serta teladan para salaf, a'immah arba'ah, nggak ada. Tahun baru Islam, hayu kita buat peringatan. Orang kafir buat peringatan tahun baru kafir. Kita juga umat Islam buat peringatan tahun baru Islam. itu kayak gitu. Itu pemikiran syubhatnya setan seperti gitu. Ya. Kemunkaran dibalas dengan apa? Kemunkaran lagi. Ya. Ini sesat dan menyesatkan. Satu amalan sesat, satu amalan sesat juga tetap. Nggak ada dalam Islam peringatan tahun baru. Nggak ada. Kita harus tahu juga penetapan bulan Muharram sebagai awal bulan dalam kalender Hijriyah adalah hasil musyawarah pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada saat pertama kali mencanangkan penanggalan Islam. Nah, ini kesepakatan ini muncul dengan pertimbangan bahwa pada bulan ini keputusan Rasulullah SAW untuk hijrah telah dibuat. Setelah pasca peristiwa Baitul Aqabah, itu terjadinya baiat 75 orang penduduk Madinah yang siap membela dan melindungi beliau setibanya ke Madinah. Meskipun akhirnya hijrahnya Rasul SAW baru dapat terjadi pada akhir bulan Safar. Beliau tiba ke Madinah pada awal Rabiul Awal. Itu sejarahnya. Maka hijriyah. Kenapa? Ini sebabnya namanya. Jadi peringatan tahun baru nggak ada. Antum lihat. Coba perhatikan. Mungkin sekarang sepi karena corona kan alasan. Sebelum-sebelumnya Ana sering berapa kali keluar ketika malam hari. Bukan merayakan tahun baru ya. Tahun baru. Nanti dianggap Ana merayakan tahun baru Islam. Bukan. Ketika lagi keluar, qadarullah, Ana melihat orang itu membawa dengan banyak orang. Mereka itu membawa obor api. Berjalan banyak sekali orangnya. Dan tidak sekali Ana melihat ini. Ya. Ini kebid'ahan jelas. Itu satu.
Ada yang, nah ini, itu kan tadi peringatan khusus ya kedua. Yang ketiga, jadi ada orang, ini kebid'ahan yang ketiga juga, menghidupkan malam pertama bulan Muharram secara khusus dengan beribadah. Gak ada keutamaan sama sekali pada malam pertama di bulan Muharram. Hal ini tidak pernah disebutkan dalam athar yang sahih, yang dhaif maupun yang maudhu. Gak ada. Perkara ini hanya dibuat oleh para pendusta. Gak ada. Antum lihat, orang biasanya suka duduk di masjid, bikin majelis, zikir bareng-bareng, doa bareng-bareng, muhasabah disebutnya, muhasabah setahun, muhasabah tahun baru Islam. Kemudian mereka itu sampai nggak pulang, tahajud berjamaah di sana, sebelumnya zikir bareng, zikir berjamaah bid'ah. Menghidupkan malam tahun baru Islam dengan cara mereka menghidupkannya ihyaul lail, dan cara ini dan itu, ibadah zikir bareng. Ini semua kebid'ahan. Ini semua kebid'ahan. Gak ada Islam mengajarkan begitu. Ya, gak ada. Tidak ada. Gak ada ajaran Islam. Muhasabah kita diperintahkan, tapi bukan muhasabah di masjid bareng-bareng, kemudian berzikir, mengeraskan suara dengan satu komando, dan disuruh menangis, disuruh ini dan itu. Tidak ada semuanya dalam Islam. Ini kebid'ahan. Muhasabah setahun, nggak ada. Kan baik, dalilnya itu kan baik ya. Maka dijawab oleh Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nas hasanah. Semua bid'ah itu sesat meskipun dianggap baik oleh manusia. Kemudian puasa awal tahun baru Hijriyah. Ini kebid'ahan berikutnya. Jadi artinya mengkhususkan puasa ketika tanggal 1 Muharram dengan anggapan bahwa ini adalah hari keutamaan khusus untuk berpuasa. Mengawali bulan Muharram dengan cara berpuasa. Ini bid'ah, nggak ada dalilnya. Beda dengan orang yang misalkan dia puasa Daud, kemudian puasa misalnya besok Kemis, tapi mengkhususkan karena ini tanggal 1 Muharram berpuasa, ini adalah kebid'ahan. Nggak ada dalilnya. Kalaupun ada, tidak sahih. Yang berikutnya, yang kelima, kebid'ahan juga yang harus kebid'ahan yang berikutnya juga adalah doa awal dan doa akhir tahun. Antum pernah tahu nggak ini? Wah, ini banyak diamalkan. Bahkan tadi Anda melihat ada yang membuat status doa khotmul am. Akhir tahun itu doanya apa dan awal tahun apa? Ada nasnya itu. Dan dibaca, Syekh Bakar Abu Zaid berkata, tidak ada satupun doa atau zikir dalam syariat ini untuk awal tahun, baik hari pertama, malam pertama, bulan Muharram. Nggak ada. Semua ini nggak ada dalil, keterangannya sama sekali nggak ada, ya, tidak ada. Itu jadi bid'ah. Doa akhir tahun, doa awal tahun nggak ada dalam Islam, ya, secara khusus, ya, nggak. Itu bid'ah. Ini nggak bisa. Yang berikutnya adalah sholat Asyura. Sholat Asyura, banyak orang yang mengkhususkan hari Asyura untuk mengerjakan sholat yang dikenal dengan sholat Asyura. Bukan puasa Asyura lagi, sholat Asyura ini. Sholat Asyura 4 rakaat yang dikerjakan bainadz zuhur wal asr, di antara waktu zuhur dan asar. Di setiap rakaat membaca Al-Fatihah sekali, lalu membaca
ayat kursi 10 kali, surat Al-Ikhlas 10 kali, surat Al-Falaq dan surat An-Nas 5 kali. Dan apabila usai salam mereka istighfar 70 kali. Ini bid'ah, nggak ada. Nanti Muharram tanggal 10 sholat Asyura, nggak ada sholat Asyura. Yang berikutnya, doa hari Asyura. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan barang siapa yang mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakilin nasir sebanyak 70 kali pada hari Asyura, maka Allah akan menjaganya dari kejelekan pada hari itu. Riwayat ini nggak ada asal usulnya dari Nabi SAW. Tidak juga dari para sahabat maupun tabi'in. Riwayat ini hanyalah buatan orang-orang yang dusta atas nama Nabi SAW dengan menyebut bahwa barang siapa yang membaca doa ini pada hari Asyura. Ini bahkan sebagian ulama sufi sangat berlebihan dengan menyebut bahwa barang siapa yang membaca doa ini pada hari Asyura, maka ia tidak akan mati pada tahun tersebut. La haula wala quwwata illa billah. Sebagian yang disebutkan dalam kitab Doa Khatmil Quran karya Ahmad Muhammad Al-Barrak yang penuh dengan bid'ah, khurafat dan kedustaan. Wallahul musta'an. Yang ke-8, kebid'ahan di bulan Muharram yang sekarang lakukan adalah memperingati wafatnya Husain bin Ali. Kita radhiyallahu anhuma. Antum sering dengar tidak ada orang suka sebut Imam Husain, Imam betul. Ali. Tahu tidak kenapa? Kenapa disebut pakai imam? Maka jawabannya, inilah akidah orang-orang Syiah. Karena bagi mereka ada 12 imam. Jadi disebut imam ini, imam ini, imam ini. Makanya kenapa nggak disebut Imam Abu Bakar, Imam Umar, Imam Utsman? Tapi kalau Ali, sebagian orang yang bukan orang Syiah juga terkena syubhat mengatakan Imam Ali. Ini syubhat orang-orang Syiah. Jadi kita jangan mengatakan Imam Ali, tapi kita mengatakan Ali radhiyallahu an. Tetap. Ya kalau ditanyakan pemimpinnya jelas, Khalifah Ar-Rasyid bahkan punya keutamaan khusus. Hasan Husain punya keutamaan khusus, Ahlul Bait punya keutamaan khusus, jelas. Tapi kalau Rafidah, Syiah, ini mereka merusak. Dan pada hakikatnya mereka itu bukan cinta kepada Ahlul Bait. Mereka mau merusak Islam dengan cara begitu. Seolah-olah cinta, bersikap ghulu dan seterusnya. Nah, orang Syiah setiap tahun mengadakan upacara ratapan dan kesedihan dengan turun ke jalan-jalan dalam rangka mengenang wafatnya Husain. Mereka dengan berpakaian serba hitam memukul wajah-wajah mereka, dada mereka, punggung. Kemudian mereka merobek kain, menangis, berteriak-teriak, "Ya Hasan, ya Husain," seperti begitu. Ini diamalkan pada 10 Muharram. Nah, sampai keluar darah ini jelas sesat dan menyesatkan. Panjang para ulama menjelaskan masalah ini. Ibnu Rajab, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, itu. Hari kesedihan. Yang ke-9 kebid'ahannya di bulan Muharram pada tanggal 10, hari kegembiraan. Tadi kesedihan, sekarang sukacita, gembira. Ya. Mereka menampakkan kegembiraan, bersukacita, menghidangkan makanan, dan memakai pakaian yang indah. Adapun tujuannya peringatan ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam dan termasuk bid'ah karena nggak ada satupun dalil yang membolehkannya, sedangkan bid'ah tidak boleh dilawan dengan bid'ah yang lain. Nah, menurut para ahli sejarah Islam, jadi menurut para ahli sejarah Islam,
kelompok yang pertama kali yang mengadakan peringatan hari gembira ini, hari sukacita ini pada tanggal 10 Muharram adalah Nawasib, yang juga fanatik kepada Husain serta keluarga Nabi Muhammad SAW. Nawasib ini dari firqah Khawarij, jelas bid'ah. Ya, yaitu kelompok bid'ah pertama dalam keluar dari jamaah kaum muslimin. Kelompok Nawasib ini telah berani mengkafirkan sahabat yang mulia Utsman bin Affan, juga mengkafirkan jamaah-jamaah lainnya serta para ulama. Ini Khawarij. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, adapun orang-orang bodoh, kata Ibnu Taimiyah, itu orang-orang yang membalas kerusakan dengan kerusakan. Ya ini, mungkar dibalas dengan kemunkaran lagi. Satu sedih, satu senang. Gak benar dalam Islam. Dan ini berkembang di Indonesia. Ada bubur Asyura, apa disebutnya, kasih makanan. Ini sesat, nggak ada ajaran dalam Islam kayak gini. Kemudian bid'ah yang lainnya juga banyak, seperti berbagai ritual adat di Indonesia. Pertama, ngalap berkah, disebut cari berkah lewat dari benda-benda yang dianggap keramat. Ada yang mengadakan ritual kirab satu syura, yang melakukan ritual gaib, ritual gaib gitu. Ada yang mencuci keris, tahu pedang keris, dicuci, tombak, benda-benda yang lainnya juga, karena menganggap ini mempunyai karomah. Nah ini jelas bid'ah, sampai meyakini nanti kepada makhluk, syirik. Ini apa? Ini mencari keberkahan, tabarruk. Ini kesyirikan jelas. Dan ini dilakukan di bulan Muharram. Terus ada ruwatan. Pernah dengar ruwatan? Ini artinya ritual buang sial. Sebagian kaum muslimin juga meyakini bahwa bulan Muharram, bulan Syura, merupakan bulan sial. Sehingga mereka mengadakan ritual-ritual seperti ruwatan. Ruwatan itu artinya pembersihan, di mana mereka yang diruat, mereka meyakini akan terbebas dari bala dan kekotoran. Mereka juga mengadakan kriteria bagi orang-orang yang wajib diruat namanya. Antara lain, ini dari bahasa Jawa. Kemudian sepasang anak lelaki dan perempuan, dan kemudian anak lelaki yang perempuan yang memiliki seorang kakak dan seorang adik perempuan, ada keyakinan seterusnya, makanya dinamakan nanti ontang, anting, kedini dan seterusnya. Ini keyakinan mereka ya, kejawen disebutnya. Ini jelas kesyirikan. Sampai mengatakan bulan ini bulan sial, bulan malapetaka. Coba antum perhatikan perkataan Nabi SAW. Yang Nabi sampaikan, maksud anak yang Nabi sampaikan ini dari Allah. Jadi hadis apa? Hadis Qudsi. Qala Allah Azza wa Jal, yu'dhuni ibnu Adam, yasubbu dahr wa ana ad-dahr uqallibul lail wan nahar. Kata Allah, aku telah disakiti oleh anak Adam, manusia. Ia mencela waktu, padahal aku adalah pengatur waktu. Di tanganku lah semua urusan, dan akulah yang membolak-balikan malam dan siang. Sampai bilang bulan Muharram begini dan begitu. Juga kata Nabi SAW, at-tiyara syirkun, at-tiyara syirkun. 3 kali Nabi SAW mengatakan, beranggapan sial itu termasuk apa? Kesyirikan. Wa ma minna illa walakinna Allah yudhabuhu bittawakkul. Tidak ada di antara kita yang selamat dari beranggapan sial. Menghilangkan anggapan sial tersebut adalah dengan bertawakal. Itu ya, kata Nabi SAW. Baik, Anda cukupkan kajian masalah tentang Muharram ini.
Nanti insya Allah kita akan lanjutkan tentang Ahkam Yaumi Asyura. Jadi kepada secara khusus fikihnya ya, tentang masalah puasa 9-10 Muharram. Adapun tadi afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram, ini anjuran untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Baik, kepada yang mau bertanya